Berikutnya kita akan lanjut ke pembahasan berkaitan dengan langsung menuju 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, jadi berkaitan dengan pembahasan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu kalau misalnya totalnya ada 30 hari, ya, 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Dan para ulama sepakat bahwa keistimewaan itu meningkat dari hari ke hari. Tentu 10 hari pertama dengan 10 hari kedua berbeda derajatnya. Jadi dari 10 hari pertama naik 10 hari kedua dan puncaknya adalah 10 hari ketiga. Maka ini perlu kita sepakati dulu. Walaupun mungkin ada yang mengatakan tentang riwayat hadis awaluha rahmah misalnya, pertengahan 10 pertama itu rahmah, kedua maghfirah, ketiga al-itqu minan nar. Ya. Tapi memang dari awal sampai akhir levelnya naik dia. Makanya kalau kita mau beribadah di bulan Ramadan, grafiknya itu jangan tinggi di awal. Tapi biasa-biasa aja di awal startnya, main normal, terus nanti naik sampai pertengahan Ramadan tuh grafiknya terus naik ke atas. Jangan terlalu di-push di awal. Kalau dari awal sudah hari pertama puasa, Masya Allah 20 juz tilawahnya. Hari kedua, itu nggak nyampe dia, nggak kena karena udah capek duluan. Sehingga kalau misalnya mampu cuma 1 juz, walaupun masih banyak luangnya misalnya. Ya, jadi jangan terlalu diporsir dalam ibadah di hari-hari pertama. Kadang ibadahnya udah terlalu capek sampai 15 pertama. Begitu nyampe ke berikutnya, itu malah drop. Terutama di 10 hari terakhir. Justru kita harus spare tenaga sampai 10 hari terakhir. Kita harus meminta kepada Allah agar Allah kuatkan kita dari awal sampai akhir. Termasuk ibadahnya jangan terlalu diporsir. Ya, biasanya terlalu semangat gitu. Karena memang kita ini para pemburu diskon-diskon Ramadan, para pemburu keutamaan-keutamaan Ramadan ini Masya Allah sekali di hari pertama itu. Tapi yang Anda lihat kenyataannya tidak begitu ya. Kenyataannya di awal rame banget. Begitu nyampe ke akhir-akhir, Masya Allah rame juga, tapi mall yang rame, bukan masjidnya. Nah, ini kan berarti keliru ya orang-orang ya. Rame di awal, begitu di akhir sepi, ini kan keliru. Ini makanya kita harus belajar tentang bahwa yang istimewa itu ada di akhirnya. Dan tentunya innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung bagaimana kita menyelesaikannya. Jadi sampai kita selesai nanti di Idul Fitri, barulah kita boleh merasa aman. Tapi kalau dari awal sudah, Masya Allah 10 hari pertama, lalu berikutnya lenyap, nah ini bahaya. Maka nasihat saya pribadi buat kita semua ini, di awal-awal Ramadan, sudah lakukan yang inti-intinya. Yang bisa kita maksimalkan di inti-intinya. Nah, nanti begitu masuk pertengahan dan seterusnya, baru kita naikkan kecepatan dan kekuatannya, termasuk di 10 hari terakhir. Karena 10 hari terakhir ini keistimewaannya ada di ujung. Apa yang menyebabkan malam-malam itu istimewa kita sebutkan sekarang. Jadi, famin khasaisiha, di antara keistimewaan 10 malam terakhir. Kenapa kok 10 malam terakhir berbeda dengan malam-malam yang lain di bulan Ramadan? Padahal sebenarnya seluruh malam Ramadan itu istimewa. Seluruh malam Ramadan berisi rahmat. Seluruh malam Ramadan berisi berkah, berisi maghfirah, berisi al-itqu minan nar. Ya, dibebaskan dari api neraka semuanya. Tapi kenapa 10 hari terakhir itu istimewa? Di antara keistimewaan adalah yang pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu bil amali fiha aktsara min ghairiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beramal di 10 malam terakhir lebih banyak daripada di malam yang lain. Kenapa Nabi melakukan itu? Berarti kan ada keistimewaan. Jadi kalau kita ditanya, kenapa kok 10 malam terakhir yang dioptimalkan? Kenapa nggak dari awal aja? Karena Nabi itu meningkatkan kualitas amalnya di akhir. Bukan berarti yang awal itu tidak istimewa ya, bukan berarti tidak memiliki keistimewaan, tapi di akhir ini beda. Karena Nabi makanya menambah kuantitas ibadahnya. Kalau kualitas nggak usah ditanya. Nabi SAW dari awal sampai akhir kualitas. Kuantitasnya ditingkatkan. Makanya kenapa waktu itu kita bahas tentang tilawahnya para sahabat, para tabi'in. Bagaimana mereka di luar Ramadan itu seminggu sekali hatamnya, masuk Ramadan 3 hari sekali, di 10 hari terakhir sehari sekali. Jadi setiap hari hatamnya. Berarti kalau ditotalin 3 hari sampai hari ke-20, terus dari yang 20 ke atas itu dia sehari. Selesai. Itu artinya apa? Berarti mereka meningkatkan kuantitas di situ. Kalau kualitas semua orang dari awal sampai akhir kudu bagus ibadahnya, kalau kualitas. Tapi kuantitas ditingkatkan di akhir. Berarti bagi kita yang alhaakumut takatsur dan al-ikhlas di 20 hari, kudu ganti surat di 10 hari terakhir. Ganti surat. Karena beda harusnya, dibedakan, jangan sama. Kadang-kadang memang begitu masuk 10 hari terakhir, pendek
Karena jamaahnya udah sepi, dipendekin bacaannya. Imam udah pada malas. Apalagi imamnya pada mudik. Udah masjid itu yang imam marbot, yang ada aja gitu, imamnya udah pada mudik. Ya, makanya dalam hal ini lihat, 10 malam terakhir itu istimewa, tapi kadang-kala memang kita dilalaikan dengan banyak diskon lain. Baik diskon baju lebaran, disibukkan dengan baju lebaran, disibukkan dengan mudik. Mudik itu menyibukkan kita loh. Di sisi lain kita mau silaturahim, tapi perjalanan itu mengganggu banyak ibadah kita. Safar itu butuh waktu. Nyampe kampung kita jadi males. Biasanya nyampe kampung itu udah di rumah, ngumpul keluarga, udah lupa sama ibadahnya. Biasanya tilawah itu begitu nyampe kampung langsung nurun grafiknya. Karena memang kita ada di zona nyaman. Nah ini yang harus hati-hati. Makanya soal baju lebaran, selesaikan sebelum 10 hari terakhir. Selesaikan sebelum 10 hari terakhir. Jadi ingatkan, orang tua anak itu punya kebiasaan sebelum Ramadan. Kalau emang mau ada baju lebaran, silakan beli sebelum Ramadan. Begitu Ramadan, nggak ada kita berangkat ke mall, nggak ada. Belinya sebelum Ramadan. Itu afdal, sehingga tidak mengganggu puasa kita. Antum bayangin ya, waktu itu ada kasus Tanah Abang itu sampai segitu padatnya menjelang lebaran. Karena orang-orang mempersiapkan baju lebaran. Lagi dalam keadaan puasa. Anak kalau istri anak ngajak ke Tanah Abang siang hari bulan Ramadan, enggak. Antum sendiri aja. Jangan ajak anak. Kita puasa ini. Datang ke tempat begitu. Bagaimana kita bisa menjaga puasa kita dengan baik? Nggak mungkin. Sehingga seperti ini tuh kita harus hindari. Janganlah menyia-nyiakan 10 hari terakhir bulan Ramadan hanya gara-gara hal yang tidak ada pahalanya. Lihat kan Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir, ngapain? Apa yang diperbanyak oleh Nabi? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, ketika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aikadha ahlahu. Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi kencangkan sarungnya. Nabi hidupkan malamnya. Dan Nabi bangunkan keluarganya. Kencangkan sarungnya bermakna apa bapak-bapak? Tinggalkan istrinya. Tidak berhubungan dengan istrinya, libur. Makanya Nabi SAW itu mengencangkan sarung, isyarat bahwa di 10 malam terakhir Nabi fokus ibadah. Sebagaimana ayat di Al-Baqarah itu. Wala tubashiruhunna. Janganlah kalian mendekati istri kalian wa antum akifuna fil masajid. Artinya ketika kita itikaf, udah itikaf. Maka itu libur dulu selama waktu di 10 malam terakhir. Wahya lailahu. Menghidupkan malam. Begadang itu baru afdal nih di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya kalau misalnya jam tidur kita berubah di 10 malam terakhir, malam hidup, siang wafat, nah itu wajar saja memang. Karena memang jam hidupnya di waktu malam. Jadi begitu siang kayak ganti jam tidur, maka tidak ada masalah. Yang penting tidak tidur seharian full di waktu puasanya. Kadang memang ada yang ketika 10 malam terakhir melek gitu, ada subuhnya jadi ya udah nggak kuat dia harus tidur misalnya, itu nggak ada masalah. Yang pasti yang harus dihidupkan adalah malamnya. Tapi memang tuntutannya adalah siang ibadah, malam juga ibadah. Berarti harus kuat 10 malam terakhir. Itu fungsinya kita menjaga stamina sampai akhir. Wa aikadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Jadi jangan soleh sendirian. Bapak bangunkan anaknya, suami bangunkan istrinya, begitu sebaliknya. Jadi semuanya dibangunkan. Kalau antum itikaf ke masjid, istrinya di rumah dibangunkan. Ya, biar dia ibadah di rumah. Anak-anaknya juga dibangunkan, karena ini memang begitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuhyi lailahu, menghidupkan malamnya bil qiyam wal qiraati wadz dzikri biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya dengan qiyam, dengan tilawah, dengan zikir. Dan ini berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menambah kualitasnya di 10 malam terakhir. Keistimewaan yang kedua. Keistimewaan kedua yang tadi kita sebutkan adalah Nabi membangunkan keluarganya untuk ibadah. Kenapa dipisahkan? Karena memang kalau bukan karena spesialnya 10 malam terakhir, ngapain Nabi bangunin keluarganya? Itu karena Nabi tahu keutamaannya, dan karena memang ada keutamaannya, sehingga Nabi SAW itu membangunkan anak istrinya. Nah, ini harus dicontoh. Kita juga bisa mengajak keluarga kita untuk memanfaatkan. Karena 10 malam terakhir ini fursah wa ghanimah. Fursah artinya kesempatan. Ghanimah artinya harta. Sehingga ada kesempatan dan harta yang harus kita maksimalkan di 10 malam terakhir. Nah,
Yang ketiga, keistimewaan yang ketiga adalah ada satu ibadah yang hanya dikerjakan di 10 malam terakhir, yaitu i'tikaf. I'tikaf itu dikerjakan di 10 malam terakhir. Berarti kan ada keutamaan khusus sehingga harus ada ibadah khusus pula di hari-hari tersebut. Namanya i'tikaf. Dan pengertian i'tikaf, pengertian i'tikaf itu bukan sebagaimana yang kita sebutkan. Pengertian i'tikaf itu inqita'ul insani 'anin nasi liyatafarragha li ta'atillahi fi masjid min masajidi talaban li fadlihi wa thawabihi wa idraki lailatul qadri. Jadi i'tikaf itu adalah memutus urusan duniawi kita, pindah ke dalam rumah Allah di masjid untuk beribadah kepadanya. Bukan pindah tempat tidur. Orang i'tikaf udah bawa selimut, bawa kasur, bahkan ana dulu pernah i'tikaf itu jamaah ada yang bawa kasur tuh. Beneran dia bawa kasur, ditaruh di ruang masjid tuh. Ada satu masjid dekat ini. Begitu, ana datang sana nih orang mau i'tikaf tapi udah bawa kasur, bawa selimut, bawa subhanallah spring bed sekalian dibawa juga sama dia. Padahal i'tikaf ini ya sudah kita beribadah, kalau memang udah waktunya tidur, ya tidurlah kalau nggak kuat. Bahkan hukum asalnya itu nggak tidur tapi menghidupkan malamnya. Tapi kalau capek lelah boleh tidur gitu. Tapi jangan di-prepare juga gitu bawa kasur. Itu namanya pindah tempat tidur. Ini yang keliru. Maka dalam hal ini bukan pindah tempat tidur, tapi kita itu pindah tempat, mengasingkan diri kita dari urusan dunia, pindah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalilnya wa antum akifuna fil masajid, kalian beriktikaf di masjid. Nah, ini kita lihat persaksian langsung dari istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu i'tikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Jadi betul-betul beliau selalu i'tikaf sampai Allah wafatkan beliau. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian setelah wafatnya beliau, istri-istri Nabi juga menjalankan syariat tersebut, yaitu beriktikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebenarnya prosesnya itu, Nabi SAW pernah beriktikaf dari awal Ramadan. Lalu Nabi juga pernah beriktikaf di pertengahan Ramadan, di 10 hari kedua. Tapi ternyata yang disyariatkan itu di 10 hari ketiga. Artinya ini ada proses bagaimana Nabi SAW menjalankan i'tikaf. Pernah Nabi i'tikaf di 10 hari pertama. Tapi ternyata syariat itu turun, i'tikaf itu terjadi pada 10 malam terakhir. Ini definisi i'tikaf kita nih tentu beda ya sama i'tikafnya Nabi ya. Kalau Nabi itu i'tikaf benar-benar full di masjid. 24 jam. Kalau kita kan namanya i'tikaf apa? Kalong. I'tikaf kalong kalau kita. Malam di masjid, pagi kerja, pulang. Nah, ini kan i'tikaf kalong. Berbeda tentunya makna i'tikafnya Nabi SAW dengan i'tikafnya kita. Tentu ini para ulama kontemporer yang membahas tentang hukum i'tikaf seperti kita ini. Dan ini insya Allah disinggung juga di dalam kitab ini. Jadi i'tikaf ini hukumnya apa? Apa hukum i'tikaf? Sunnah, bukan wajib. Sehingga jangan terlalu dihina-hina lah orang yang tidak i'tikaf itu. Padahal hukumnya sunnah. Bagi orang yang tahu kedudukan 10 malam terakhir, silakan hidupkan dengan i'tikaf. Bagi mereka yang sibuk, sekarang misalnya ada orang sip 2 ya, sip malam itu. Bagaimana dia? Satpam, polisi, bagaimana mereka i'tikaf? Sehingga jangan terlalu membanggakan diri dengan i'tikaf yang kita lakukan dan menjatuhkan orang yang tidak i'tikaf, biasa aja. Ini ibadah kita sendiri-sendiri kepada Allah SWT, bukan ibadah yang harus kita unggul-unggulkan kepada orang lain. Nah. Berikutnya juga kita harus tahu bahwa ada jenis-jenis i'tikaf. Kita perdetail tentang i'tikaf ini. Di sini disebutkan wa in kana khurujuhu bi jami' ibadanihi fa huwa thalathatu aqsam. Kalau i'tikaf itu harus keluar dari masjid ada 3 jenisnya. Jenis yang pertama adalah al-khuruj li amrin la budda minhu tib'an aw syar'an. Ada hal yang mengharuskan dia keluar dari masjid karena sebab syariat, sebab syar'i atau sebab misalnya tib'an, keadaan lah. Seperti misalnya kaqada'i hajatil bauli wal ghaiti wal wudu'i al wajib wal ghusl al wajib. Contohnya misalnya seperti ingin buang air. Contoh misalnya di masjidnya nggak ada kamar mandi. Dia harus keluar misalnya. Ada juga kamar mandi ada di masjid, tapi misalnya jelek atau airnya begini atau begitu, dia harus pulang dulu untuk buang air misalnya, itu diperbolehkan. Jadi dia pulang untuk menunaikan hajatnya atau misalnya untuk junub karena dia keadaan junub, dia harus keluar dulu, itu diperbolehkan dia keluar dari masjid. Fa hadza jaizun idza lam yumkin fi'lu fil masjid.
Ini mungkin kalau misalnya tidak bisa dilakukan di masjid. Jadi ada kebutuhan yang harus membuat dia keluar dari masjid. I'tikaf yang kedua adalah al-khuruju li amri ta'atin la tajibu alaih. Dia harus keluar untuk perkara yang seperti apa? Menjenguk orang sakit, seperti harus takziah, ada saudara yang meninggal misalnya, dia boleh keluar dari masjid. Jadi kalau untuk hal-hal seperti ini, meskipun hukumnya tidak wajib bagi dia, tapi dia diizinkan untuk melakukannya. Fala yaf'aluhu illa an yashtarita dzalika fi ibtida'i i'tikafihi. Kita harus punya kebutuhan yang sangat jelas ketika kita ingin keluar untuk keperluan. Jenis yang ketiga adalah al-khuruj li amrin yunafi al-i'tikaf. Keluar tanpa keperluan yang jelas. Nah, ini baru yunaqidul i'tikaf wa yunafi al-maqsud minhu. Ini baru membatalkan i'tikaf. Keluar untuk sesuatu yang tidak ada uzurnya, tidak ada sebabnya, tidak jelas. Maka ini membatalkan. Makanya para ulama mengkiaskan pada jenis yang keberapa coba? Yang pertama apa yang kedua? Para ulama mengkiaskan pada jenis yang pertama. Karena kita ini punya uzur syar'i. Antum tahu apa uzur syar'i kita? Banyak. Bekerja itu uzur syar'i. Kita harus bekerja. Beda dengan mungkin para sahabat atau yang lainnya yang memang sudah meliburkan diri 1 bulan penuh. Cuti. Kalau kita yang masih bekerja, maka itu termasuk uzur syar'i. Karena memberikan nafkah istri hukumnya wajib. Sehingga jelas uzur kita. Bahwa i'tikaf kita yang harus keluar dari masjid itu termasuk uzur syar'i. Sebab kita, memiliki kebutuhan yang wajib. Atau juga ulama mengatakan gini, i'tikaf itu tidak mesti seharian di masjid. Berdiam beberapa saat di masjid sudah disebut i'tikaf. Selama itu terjadi di malam hari. Contoh misalnya kita sibuk, Masya Allah, pulang kerja misalnya jam 11 malam. Antum pengen tidur dulu karena lelah sekali kerja seharian, pulang jam 11 tidur. Bangun jam 1 baru ke masjid, boleh. Jadi jam 1 ke masjid, pulang subuh misalnya, boleh. Karena itu sudah dihitung sebagai i'tikaf. Dan definisi i'tikaf itu tidak ada durasinya. Antum lihat hadis Rasul, ada nggak durasinya? Kan cuma disebutin 10 malam terakhir. Tidak dikasih durasi harus 24 jam. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa i'tikaf itu berdiam sejenak di masjid sudah disebut sebagai i'tikaf. Justru bermasalah kalau ada orang memang benar-benar pindah ke masjid, tidur mulu. Nah ini bermasalah, mending nggak usah i'tikaf. Karena itu tidak dinilai i'tikaf. Karena i'tikaf itu dinilai pada ibadahnya. Jadi ibadah yang kita kerjakan di waktu mengasingkan diri kita itu disebut i'tikaf. Makanya para perempuan, ini kan pertanyaannya, perempuan boleh nggak i'tikaf di masjid? Jawabannya boleh. Kaidahnya sama seperti diperbolehkan datang untuk tarawih. Jadi keadaannya sama, kiasnya sama ketika perempuan diizinkan datang ke masjid untuk tarawih, syarat-syarat yang pernah kita sebutkan itu juga berlaku untuk i'tikaf. Ditambah satu, yaitu masjid yang menyelenggarakan memiliki tempat untuk memisahkan. Dipisah. Jadi ini ruang untuk yang laki-laki dan jauhnya ini ruang untuk perempuan sudah disiapkan, maka boleh. Tapi kalau misalnya tempatnya kecil, memang tidak bisa disekat, nyampur baur, itu nggak boleh. Tapi kalau tempatnya memang sudah disiapkan ini i'tikaf laki-laki, i'tikaf perempuan, boleh. Dan mereka punya kesempatan untuk itu. Kalau misalnya tidak bisa bagaimana? Di rumah. Hidupkan malamnya. Jadi kita dapat pahala menghidupkan malam walaupun tidak i'tikaf. Bedakan antara menghidupkan dengan i'tikaf. Orang yang i'tikaf mungkin dia menghidupkan malamnya di masjid. Tapi orang yang menghidupkan malam di rumah dapat pahala menghidupkan malam 10 malam terakhir walaupun tidak disebut i'tikaf. Dan tidak boleh dia mengatakan i'tikaf di rumah karena maknanya beda. Dalilnya jelas, wa antum akifuna fil masajid. Berarti syarat i'tikaf di masjid. Adapun di rumah, dia menghidupkan malam namanya. Bukan i'tikaf. Tolong bedakan makna ini. Jadi antara menghidupkan malam dengan i'tikaf jelas berbeda. I'tikaf itu di masjid, menghidupkannya di masjid, itu i'tikaf. Tapi kalau menghidupkan malam saja, itu bukan i'tikaf. Cuma dapat pahala menghidupkan malam. Apakah wanita yang haid bisa mendapatkan pahala menghidupkan malam? Lailatul Qadar misalnya? Bisa. Dia masih bisa apa? Apa yang bisa dilakukan? Tilawah, murajaah, zikir. Atau ibadah lain yang bisa dilakukan pada malam hari bagi mereka yang sedang haid. Nah, intinya semua masih bisa mendapatkan kesempatan itu. Tapi kita kembali lagi ke keistimewaan. Ini udah berapa ya keistimewaannya? 3. Berarti kita masuk ke keistimewaan yang keempat. Kenapa 10 malam terakhir itu istimewa? Yang keempat, jelas sekali bahwa di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Karena di dalamnya terdapat Lailatul
Qadar. Itu yang mengistimewakan 10 malam terakhir. Sehingga Lailatul Qadar itu memiliki kekhususan. Ya, makanya adanya di 10 malam terakhir. Yang ini disepakati ya, perlu disepakati bahwa Lailatul Qadar itu malam yang mulia, khairun min alfi syahr itu, lebih baik daripada 1000 bulan itu adanya di 10 malam terakhir. Enggak ada di awal, enggak ada di tengah. Berarti kan istimewa. Nah, tinggal kita harus tahu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini memang tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya amannya adalah dihidupkan 10 malam terakhirnya. Sehingga perintah awal itu menghidupkan 10 malam. Soal nanti Lailatul Qadar ada di mana, urusan nanti. Karena yang kita hidupkan adalah 10 malamnya. Barang siapa menghidupkan 10 malam terakhir itu, insya Allah dia pasti dapat Lailatul Qadar. Tapi barang siapa yang ngincer ganjil-ganjil aja, itu belum tentu. Karena boleh jadi Lailatul Qadar adanya di genap. Itu hati-hati. Kadang-kala kita ini, Masya Allah, ganjil rame. Di masjid Anda gitu juga soalnya. Jadi ganjil tuh rame, disiapin sahur sama DKM. Kalau genap nggak ada. Aneh itikaf genap itu nggak ada yang ngurusin masjid. Padahal kita kan pengen itikaf full 10 hari. Tapi dia hanya menghidupkan di malam-malam ganjil dengan alasan Lailatul Qadar condong ada di malam ganjil. Padahal ada kemungkinan juga di malam genap. Kan kelihatan banget ibadah ada maunya itu. Dia ibadah ngincer Lailatul Qadar. Sampai ada bahasanya gini, Lailatul Qadar Hunter. Antum ini banyak sekali istilah-istilah seperti ini yang berbahaya itu. Lailatul Qadar Hunter itu tidak termasuk syariat dari Rasul SAW. Rasul tidak ngincer Lailatul Qadarnya. Rasul menghidupkan 10 malam terakhirnya. Dan salah satunya adalah Lailatul Qadar gitu. Kita nggak perlu memburu itu. Nggak perlu kita buru. Jadi jangan sampai kita salah melakukan dalam ibadah. Waliyadzubillah. Ini malam ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan keutamaan. Karena di surat Al-Qadar yang sudah kita hafal itu, kita lihat ayat-ayatnya. Allah SWT berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Keutamaan malam tersebut yang pertama adalah, ini temanya berarti ganti sekarang, keutamaan Lailatul Qadar. Tadi keutamaan 10 malam terakhir udah ya, sampai Lailatul Qadar. Sekarang kita pindah ke keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah Allah turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan Allah SWT turunkan Al-Quran di dalamnya. Itu menandakan bahwa malam tersebut spesial, Allah pilih. Baik. Yang kedua, keutamaan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengagungkan malam tersebut. Mengagungkan malam tersebut. Karena coba lihat ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Diulang 2 kali. Sampai sebut lagi Lailatul Qadri. Itu menandakan bahwasanya ketika ayat dalam Quran diulang, di antara faedahnya adalah apa? Ta'zim. Allah mengagungkan. Jadi ketika ayat diulang-ulang, contoh misal Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, itu berarti diagungkan. Maka Lailatul Qadar diulang, itu bentuk pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jelas ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Keutamaannya adalah karena lebih baik daripada 1000 bulan. Ini Anda mau tanya nih, 1000 bulan di situ, apakah kalkulasi sesuai dengan angka 1000 bulan atau ada makna yang lain? Ketika Allah SWT mengatakan, sungguhnya malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, itu angka nominalnya memang 1000 bulan. Sehingga kalau dikalkulasikan dengan tahun kurang lebih 83 tahun lah ya. Sebutlah dibulatkan 83 tahun, sebutlah begitu. Apakah memang maknanya kita itu dapat pahala seperti ibadah 83 tahun atau ada makna yang lain? Para ulama tafsir itu menyebut khairun min alfi syahr, itu maknanya lebih baik daripada sekian banyaknya malam. Kenapa disebut 1000? Karena 1000 itu diungkapkan untuk jumlah yang sangat banyak. Sebut sama saya, apakah betul jumlah kaki 1000 kakinya ada 1000? Kasih fakta. Ada kaki 1000 hewan kan? Ada yang pernah ngitung nggak kakinya 1000? Kenapa bisa dibilang 1000? Nah itu. Indikator dia lebih banyak, malam tersebut lebih banyak daripada begitu banyak malam, digunakan kata 1000. Kayak orang ditanya, ada berapa jumlah ini? 1000-an lah gitu. Dia kan nebak aja. Itu indikator banyak gitu. Coba kamu sebutkan berapa jumlah rambut kamu? Ya 1000-an lah mungkin gitu. Nah, itu kan kita nggak tahu sebenarnya jumlahnya berapa, tapi banyak lah gitu. Berapa jumlah bintang di langit? 1000-an gitu. Padahal kita nggak bisa ngitung juga itu jumlah berapa. Tapi kita bilang banyak itu dengan kata 1000. Sehingga makna khairun min alfi syahr boleh diterjemahkan juga lebih baik daripada sekian banyaknya malam. Artinya tidak mesti kita katakan, oh ini maknanya 83 tahun. Tapi tafsir tersebut juga diakui bahwa lebih baik daripada 1000 bulan itu
Artinya kita mendapatkan kesempatan ibadah setara dengan ibadah dalam jangka tersebut. Karena di antara hikmahnya ternyata umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek, 60 sampai 70. Sehingga kita kalah sama umat-umat sebelumnya. Kan umat-umat sebelumnya nyampe ratusan, ada yang nyampe 1000. Berarti kan nggak adil ya, durasi mereka lebih panjang daripada kita. Nah, dikasih booster. Kita dikasih booster. Dengan ibadah tersebut kita bisa bersaing dengan mereka gitu loh. Itu di antara hikmahnya. Baik, yang keempat adalah keutamaan malam ini adalah para malaikat turun membawa kebaikan dan keberkahan. Jadi para malaikat turun, tentunya para malaikat turun atas perintah Allah dan membawa rahmat dan keberkahan. Karena makanya firman-Nya apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ini menandakan bahwasanya mereka itu turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan membawa rahmat, kebaikan, keberkahan untuk para penduduk bumi. Termasuk malaikat Jibril disebut. Ar-Ruh itu adalah malaikat Jibril. Keutamaan yang kelima adalah malam tersebut berisi kedamaian dan keselamatan. Allah gambarkan dengan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun itu maknanya apa? Damai, selamat. Jadi malam tersebut tuh damai, adem gitu sampai paginya. Makanya di antara ciri-cirinya adalah matahari terbit itu dengan cahaya yang sangat terang namun tidak panas. Itu menandakan ademnya hari tersebut. Dan malam tersebut itu cerah cuacanya. Itu di antara ciri-ciri fisiknya. Adapun selamat karena di malam tersebut jumlah orang yang dikeluarkan dari neraka, nama-nama yang dibebaskan dari api neraka itu nambah. Jadi banyak orang yang diselamatkan dari api neraka di malam tersebut. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Lailatul Qadar dalam satu surat khusus. Jadi ada surat khusus tentang malam tersebut. Berarti kan spesial. Ada surat khusus tentang malam tersebut. Contoh misalnya Ad-Duha. Saya tanya, Ad-Duha, apakah semua surat yang membahas tentang waktu duha? Enggak kan? Tapi Al-Qadar dari awal sampai akhir membahas tentang malam tersebut. Itu berarti spesial. Dan yang terakhir adalah ada ibadah tambahan di malam tersebut, yaitu qiyam Lailatul Qadar. Qiyam pada malam Lailatul Qadar. Karena ada hadisnya tersendiri. Man qama Lailatul Qadri, ada hadis lain. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sehingga ini hadis ini disebutkan juga dalam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sehingga man qama Lailatul Qadri itu secara khusus, bukan hanya Ramadan. Tapi man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang bangun untuk qiyam di malam Lailatul Qadar, maka balasannya itu diampuni dosa yang telah lampau. Artinya beda sama man qama Ramadhana gitu. Kalau dalil ini man qama Ramadhana, ini khusus man qama Lailatul Qadri, berarti spesial ibadahnya. Nah, dan itu menandakan bahwasanya malam tersebut memang istimewa. Tinggal pertanyaan gini, malam tersebut adanya di mana? Ganjil, genap, apa gimana? Nah, perlu kita ketahui hidupkan 10 malamnya, insya Allah kita dapat. Tapi kalau ditanya hadis paling banyak meriwayatkan malam tersebut terjadi pada malam ganjil. Terutama para ulama sepakat bahwa hadis terbanyak menyebutkan ada di malam ke-27. Hadis terbanyak, walaupun kemungkinannya dan memang disepakati bahwa la takhtassu Lailatul Qadri bilailatin muayyanah. Jadi malam Lailatul Qadar itu tidak khusus pada satu malam setiap tahun. Ibaratnya tahun kemarin malam 27 misalnya. Misal, tahun ini belum tentu 27. Bisa jadi malam yang lain. Sehingga dalam setiap tahun malam tersebut berbeda tanggalnya. Jadi kalaupun kita ngincer ganjil silahkan. Tapi kemungkinannya masih ada di malam-malam genap. Nah, jangan aneh. Jangan malah kita mengoptimalkan malam genap aja. Karena justru dalil terbanyaknya adanya di malam ganjil. Jadi soal genap dan ganjil itu nggak penting. Tapi di sini yang penting adalah ketika kita menghidupkan semuanya, pasti kita dapat salah satunya. Tapi kalau kita cari ganjilnya, ternyata ada di genap, kita nggak dapat. Udah hidupkan 10-10-nya, tanpa ada keinginan ingin spesialkan malam Lailatul Qadar. Dan nggak ada tahlil khusus di malam tersebut. Nggak ada ritual khusus, nggak ada. Nah itu, jadi kita harus paham kaidah tersebut. Saya tutup dengan syair dari Lataiful Ma'arif nih, dikutip di kitab ini. Sepotong aja lah, semuanya panjang soalnya. Kita ambil tengah-tengahnya. Kata beliau gini, fatuba limri'in yatlubuha fi hadhil ashri fa fiha tanzilul amlaku bil anwari wal birri wa qad qala salamun hiya hatta matla'il fajri ala faddakhiruha innaha min anfusidh dhukhri
fakam min mu'taqin fiha minan nari wala yadri. Ini maknanya dalam nih. Berbahagialah, berbanggalah orang yang bisa sampai ke malam 10 hari terakhir. Fafiha, di dalamnya itu Al-Quran diturunkan dan para malaikat turun di sana. Tanzilul amlaku bil anwari wal birri. Para malaikat turun membawa kebaikan dan membawa cahaya. Sungguh Allah telah berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajri. Sungguh penuh dengan keselamatan dan kedamaian sampai dengan terbitnya matahari, sampai dengan terbitnya fajar. Ala faddakhiruha innaha min anfasidz dzukhri. Maka optimalkanlah, bersungguh-sungguhlah di dalamnya karena itu merupakan waktu yang paling mahal. Fakam min mu'taqin fiha minan nari wala yadri. Betapa banyak orang-orang yang ternyata Allah bebaskan namanya dari neraka dan dia tidak tahu. Padahal di malam tersebut ada nama-nama yang dibebaskan dari api neraka. Semoga Allah optimalkan, mudahkan kita untuk bisa beramal saleh di bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita. Kita berbicara ini dari awal, sebelum Ramadan. Maka Allahumma ballaghtu, ya Allah saya sudah menyampaikan ini ya Allah, Engkau saksinya. Jadi kalau nanti orang menuntut, saya belum pernah menyampaikan tentang ini, saya sudah menyampaikannya, ada rekamannya. Jadi saya sudah menyampaikan ini dan mudah-mudahan ini bisa menyebar dan bisa bermanfaat untuk umat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.